Buat teman-teman tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, selalu berkarya yang terbaik buat hidup kita. Oke, sekarang saya akan sharing satu resep kesukaan saya. Kalau kita di rumah bilangnya ini beje jeruk. My favorite beje jeruk kesukaan saya. Oke. Ya, saya panggang kelapanya terlebih dahulu. Kita mulai hancurkan. Kencur bawang putih cabai. Ini enak banget. Seperti ini paste-nya, bumbunya ya. Dan ini akan buat ikan ini akan semakin crispy. Oh, ini enak banget. Paste-nya ya. Ya, kita balik ya. Wow, lihat crispy, bagus. Oh, ini enak banget. Hancurkan ya. Jadi ini ada ikan tenggiri yang saya udah bagikan juga cara masaknya buat teman-teman beberapa minggu lalu. Saya pakai ikan tenggiri dan ikan tenggirinya ini akan saya masak lagi. Dan termasuk turunan resep dari pindang ya. Terdiri dari kelapa yang saya akan panggang nanti. Kemudian ada cabai merah, ada kencur, ada bawang putih, ada kunyit untuk bisa warnanya lebih kuning. Kemudian ada serai untuk rasanya bisa lebih mantap ya. Dan kemudian ada terigu juga saya bikin nanti supaya santannya itu kental. Ada santannya, kemudian ada garam, ada gula merah untuk sedikit lebih manis dan nggak terlalu asin. Dan kemudian ada sambal mbeknya di akhir ya. Ayo kita simak cara masaknya. Pertama, kelapa saya panggang di atas arang ya. Dan terakhir saya ada terasinya ya. Jadi ada terasi yang saya panggang juga ya. Ya, saya panggang kelapanya terlebih dahulu. Kita bikin angus dia supaya ada aroma asap, terus kemudian aroma matangnya itu unik ya dari kelapanya. Kita biarin aja beberapa menit sampai kelapa merata matangnya ya. Dan kita proses bumbunya ya. Ada cabai, teman-teman mau pakai cabai yang besar juga nggak apa-apa, tapi saya suka pakai cabai yang keriting karena ada rasa pedasnya. Kemudian nggak terlalu banyak biji juga ya dibandingkan yang besar. Cabai besar agak terlalu banyak bijinya. Jadi kadang kalau pakai yang cabai besar kita keluarkan bijinya ya. Ini potong aja ya. Kita potong kecil-kecil supaya lebih bisa mudah kita uleknya ya. Ya, kita masukkan ke dalam pengulekannya ya. Semua kita pakai. Ini saya pakai untuk sekitar 1 filet atau 2 filet ikan. Ini kurang lebih berat ikan yang udah matang pindangnya itu sekitar 350 gram ya. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih saya pakai 3. Kita ores tipis supaya kita gampang nguleknya dan lebih mudah dihancurkan nanti pakai penggilingan ya. Ya, 3 siung bawang putih kita masukkan. Ya. Kemudian ini favorit saya, kencur. Kencur kita iris-iris. Kencur bawang putih itu mantap banget men. Ya. Ya, kencur ini beratnya hampir sama dengan bawang putih. Ada juga kunyit ya. Semua kita iris tipis-tipis, kemudian kita masukkan ke dalam pengulegan supaya gampang. Ya, sambil nunggu tadi kelewat ya. Jadi kita panggang ini bagian sisi kulitnya. Nanti habis itu kita iris dan kita parut. Ya, kita lanjut. Tadi kunyit saya pakai 2 kali 1,5 cm ya panjangnya. Oke. Kemudian 1 kemiri ya. Kemiri mungkin saya panggang sedikit di arang. Kita panaskan, kita buat crispy di atas pan untuk kemirinya ya. Sampai dia berminyak keluar. Dan ini aja sedikit, kalau saya pakai lada hitam ya. Sedikit aja supaya ada aroma pekat ya di bumbunya. Lada hitam dan langsung saya kasih garam di sini supaya gampang. Ya, kita mulai hancurkan. Ya, wow ini enak barunya. Wow. Ini kelapanya sampai seperti ini dan rata hitamnya ya, jadi kulitnya. Kemiri juga sudah oke. Nanti pada saat dia udah sedikit lagi ini kita campur di pengulekan bumbu rempahnya. Ya, kurang lebih untuk hancurnya tidak sampai mengganggu pada saat kita makan ya. Itu prinsip saya. Jadi yang penting ulek cukup halus. Wah, ini aromanya kencur bawang putih cabai. Ini enak banget. Ya, oke ini udah menurut saya udah cukup. Dan kemiri yang tadi kita toast, ini kita pakai aja di dalamnya. Ya, hancurkan. Wow. Ya, ini proses manual yang keren ya. Sampai kemirinya campur aja. Ya, kira-kira kemirinya ini hampir hancur. Hampir tercampur. Oke, dan seperti ini paste-nya.
bumbunya ya. Dan untuk ikannya saya akan coba panggang sebentar, kita matengin. Dan ini ikan pindangnya kita kasih minyak. Bisa minyak kelapa, bisa minyak goreng. Ini saya pakai minyak kunyit yang saya udah pernah sharing juga ya resepnya. Ini dia. Kita hanya mau bikin dia crispy dan aromanya supaya mantap. Oke, biasa kita panggang ya. Ya, pakai 2 supaya gampang baliknya. Ya, kita panggang kulitnya ya. 1, ya 1 lagi. Dan ini akan buat ikan ini akan semakin crispy. Saya akan masak 2 sisi ya. Jadi kulitnya juga kita akan garingin dan dagingnya juga kita akan matang. Ini kayak semi menggoreng ya. Jadi, tapi harus diperhatikan ngegrillnya juga harus jangan terlalu langsung di atas api ya. Lebih baik langsung menggunakan bara. Dan jaraknya itu sekitar 20 sampai 25 cm supaya crispy atau garing dari kulit ikannya itu dapat ya. Ini pengganti metode daripada kita menggoreng ya. Jadi kita coba dengan membakar dengan konsep seperti ini. Ini akan seru, nggak terlalu direndam minyak, minyaknya juga netes pada saat kita ngebakar ikan dengan pola seperti ini. Tapi crispy-nya dapat, kemudian aroma asap panggangannya dapat, dan rasanya juga enak. Apalagi pakai minyak kunyit ya ini. Ya, sambil menunggu ikannya kita panggang, kita akan bersihkan kelapanya ya. Kelapanya ini akan kita kupas bagian hitamnya dan kita akan pakai yang bagian bisa dimakannya ya. Jadi kayak hitamnya ini kita akan kupas arang-arangnya terlalu banyak ya, dan kemudian habis kita bersihkan sedikit. Ini juga akan membuat kelapa ini lebih tahan lama ya pada saat kita campur. Aroma panggangan kelapanya ini enak banget. Ada yang suka untuk pakai arangnya, ada yang suka untuk bersih. Kalau menurut saya kita agak sedikit dikeluarkan seperti ini sambil kita mengeluarkan kulit coklat dari kelapanya ya. Dan ini udah hangat banget kelapanya ya. Dan menurut saya ini sudah oke. Dan satu lagi ya. Dan teman-teman juga bisa pakai kelapa yang lebih muda ya, kelapa parut yang agak muda, jadi nggak terlalu tua. Jadi kelapanya itu masih setelah diparut masih ada jusnya, itu yang enak, nggak terlalu kering juga ya. Oke, jadi kita punya tray ya. Kita akan parut. Saya suka pakai yang kecil tapi memanjang ya. Usahakan panjang-panjang, jangan yang terlalu besar ya. Jadi seperti ini cukup. Kita akan parut sampai ini saya pakai setengah dari kelapa bulat ya, yang utuh ya. Jadi seperti ini cukup oke. Ini masih ada santannya, enak, nggak terlalu kering juga ya. Ini udah hampir selesai ya. Saya rasa cukup seperti ini. Saya suka ada gosong-gosong kelapanya juga, itu nikmat. Oke, ini cukup kayaknya. Oh, ini enak banget ya. Kelapa sudah, jadi bumbunya kalau saya bagi 3. Yang pertama itu ada paste-nya yang kencur, cabai merah dan teman-temannya tadi. Kemudian yang kedua itu ada sambal embeknya ya. Sambal embeknya itu nanti akan di akhir saya akan kasih tahu caranya untuk mixing. Terus kemudian yang ketiga ada kelapa sendiri yang kita bakar dan kita parut tadi ya. Oke, ini akan proses selanjutnya, yaitu kita akan tumis cabenya ya, atau paste dari bumbu rempahnya ya. Saya tambahkan serai sedikit ya. Serai ini kita cuman geprek 1 batang aja untuk sebanyak ini. Kita siapkan dan kita punya pan, kita panaskan di atas grill ya teman-teman. Jadi tinggal ambil panci atau pan atau untuk numis, kemudian saya pakai minyak rempahnya ya, minyak kunyit ya secukupnya. Oke, sekitar 2 sendok makan, dan biarkan panas sejenak dan kita akan tumis bumbunya ya. Ya, minyak udah panas di atas pan, kemudian kita taruh aja serainya, kita tumis ya, dan kemudian kita akan masukkan paste-nya ya. Ya. Oh, paste-nya ini aromanya udah keluar ya, men. Enak banget. Enak, men. Saya suka rempah ini. Minyak rempah yang saya pernah sharing itu pas banget, kena ikan, kena ayam, kena bebek. Terus kemudian pada saat ditumis rempah lagi malah makin ngangkat. Warna juga makin dapat kuningnya ya. Karena banyak pertanyaan berapa lama minyak rempah ini bisa bertahan. Kalau kita bersihin kulitnya, kemudian kita masak reduce dengan bagus atau kita panaskan dengan perlahan, itu cukup lama ya. Ini udah saya baru bikin setelah saya bikin konten kemarin itu 2 minggu, ini masih oke. Dan taruh di kulkas juga keren minyaknya. Lihat ya, aromanya mantep. Sampai dia betul-betul matang, bawang putihnya matang.
Kemudian rasa cabenya udah nggak ada getahnya lagi. Kemudian udah dapat teksturnya. Dan saya akan masukkan resep berikutnya ya. Ini sampai apa ya? Sampai aromanya oke lah ya. Sampai nggak ada bau mentah atau ada bau masih basah ya. Nah, itu butuh latihan sih teman-teman supaya tahu. Nah, ini udah oke, cukup kering. Dan saya akan tambahkan sedikit tepung biasa ya, tepung makanan biasa. Hanya untuk buat nanti dia lebih kental ya tepungnya. Tepung biasa aja. Barang 1 sendok teh. Oke. Terus kita matengin. Wah, ini keren. Udah mulai dapet kayak pengental seperti itu. Kita tambahkan sedikit gula biar dia karamel dulu. Jadi ini akan buat gurihnya. Sekitar 1 sendok teh ya. Ya. Ini dia. Buat dia karamel lagi. Oke, ini udah ngiket, udah satu, udah bagus. Dan kita akan reduce bumbu ini dengan santan ya. Ini saya campur 50-50 santan peras dengan santan packaging ya, bisa. Wow, ini dia. Kita masukkan. Ntar kita tambahkan bertahap. Ya, kita lihat kentalan teksturnya, udah dapet banget, lihat. Wow, kuningnya. Oke. Pas banget, men. Tambahkan lagi. Enak banget. Jadi ini konsepnya liquid ini paste dengan gula merah dan coconut milk ini atau santan ini atau packaging santan yang kalian pakai di rumah. Ini sebagai semacam apa ya, mixture dressing kalau saya bilang ya, atau campuran nanti dengan kelapanya. Ini sampai rasanya oke. Coba. Kira-kira udah cukup gurih, cukup garam. Oke, kita tambahin garam. Itu cukup oke. Wow, tuh, lihat ya. Ini udah ngeset sampai dia kira-kira matang dan santannya matang. Baru kita angkat ya. Ini sekitar 1-2 menit lagi, oke. Oke, sambil itu nunggu reduce, kita akan balik ikannya ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, kita balik ya. Wow, lihat crispy, bagus. Ya, kita lihat ya. Lihat. Ini oke, matang ya. Ini tambah sedikit lagi. Oke, ini dia paste dengan santan tadi yang udah jadi, saya reduce. Dan ini udah bagus banget rasanya ya. Jadi ini dengan campuran kelapa parutnya nanti ini akan mantep ya. Ya, jadi ini semacam apa ya, saus mungkin ya, saus ya. Bisa dibilang saus. Ya, campuran ketiga saya punya bawang goreng putih, bawang goreng merah. Kemudian ada, ini ada cabai goreng dan ada terasi yang saya udah panggang. Saya akan bikin sambal mbeknya ya. Jadi ini akan jadi campuran luar biasa. Jadi bawang goreng putihnya saya masukkan ke cabai goreng yang dalam bowl ini. Ya, kita campurin aja. Kemudian saya punya terasi yang udah kita panggang tadi. Dan ini keren banget, jangan terlalu banyak. Nah, segini dulu. Oke. Kemudian kita kasih minyak sedikit lah supaya dia oke. Ini kasih garamnya. Ini enak. Dan terakhir kita kasih irisan jeruk lemonnya. Ya, kita langsung campur aja. Oh, ini enak banget. Jadi aroma asinnya, konsepnya aroma asinnya atau rasa asinnya ini dapat dari terasi dan sambal lembek ini. Pedesnya juga dapat dari sini. Gurihnya dari sausnya kelapa, dari saus santan kelapa dan rempah kencur dan bawang putih. Ini sebenarnya perpaduan rasa dari 1, 2 dan kelapa parut itu ada 3 rasa ya. Ini freshnya kelapanya, tadi saya udah parut dan ini tinggal dicampur dengan ikannya yang kita panggang. Ini keren banget. Ini kita coba. Asin pedas men. Campur gurih dari sausnya, kemudian gurih dari parutan kelapa yang ada aroma bakarnya. Keren. Oke, matang ikannya ini udah cukup ya, cukup crispy dua sisi. Kulitnya juga udah, ini ikannya udah lembut banget jadinya. Jadi padahal dia udah dipindang, kemudian taruh di chiller dan dia agak keras tadi pada saat dingin. Tapi pas kita panasin dia jadi lembut lagi ya, ikan tenggiri ini keren. Dan ini juga sisinya ya, akan lebih lama lagi di atas. Tapi saya coba ini dulu ya, campur. Oke, ini dia. Ikannya kita taruh di atas. Keren banget, panas. Kita coba hancurkan ya. Aroma, wow. Ini keren banget kan. Crispy, mantap. Kita bikin satu fillet dulu nih, karena yang satu lagi masih proses untuk matangannya. Kulitnya pakai? Pakai aja men. Oke, habis itu kita ambil bumbunya untuk nyampurin ya. Teman bisa lihat. Pakai aja sisa bumbunya untuk temennya nanti yang masih kita panggang. Ini kita campur, masih panas kita campur pakai. Wah, lihat ya, ini udah anget terus keren. Dan kita ambil kelapanya, kira-kira cukup. Ini mantap men, aroma gurihnya itu mantep. Aduh, ini enak banget. Saya rasa saya butuh lagi kelapa aja. Sisain buat temennya yang satu.
Serainya kita taruh pinggir, kita tambahin dikit sausnya. Wow, ini udah mantep. Udah mantep banget. Ada kelapa, ada ikan pindang dari Tenggiri yang udah penuh aroma. Dan kita coba taste sebelum masuk sambal mbenya. Gurihnya udah dapet. Wow. Ini momennya, yang uniknya. Ada asamnya, kemudian ada asinnya, dan ada, ada bijinya, kita keluarin. Dan ada gurih dari sambal mbenya. Ini bisa dicampur begini ya. Wow. Ini keren, men. Jadi ada beberapa layer atau beberapa lapis rasa ya dari makanan tradisional ini. Ya, ini favorit banget. Pakai nasi putih. Wow, enak. Ini udah jadi sayurnya dan kita akan sajikan dengan konsep tradisional aja. Taruh di atas piring langsung. Wow, langsung taruh di atas piring. Serehnya bisa jadi garnish. Ya. Dan terakhir jeruk limau yang sudah diperas dan mungkin sedikit crunchy. Enak. Ini mantap. Jatuh. Dan terakhir supaya ada sedikit mempercantik pada saat kita gigit, kita ada aroma daun jeruk ya. Dan kita kasih sedikit untuk garnishnya aja. Enak. Ini enak banget. Oke, guys, ini dia beje jeruk kesukaan saya ya. Ada pindang ikannya dari Tenggiri, kemudian ada kelapa parut bakar, ada bumbu yang kita panasin dengan santannya. Ini enak. Pakai nasi putih, ini mantap. Oke, semoga terinspirasi dan tetap semangat buat kasih yang terbaik dalam hidup kita, teman-teman. Tunggu resep yang lainnya dari Chef Ron Bali. Terima kasih yang udah komen, yang udah like, udah follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan semoga tetap semangat selalu. Iya, saya udah bilang ini paling cocok pakai nasi putih. Oke. Dan ini enak, kita coba ambil sedikit dan kita makan. Kita coba, ini ada nasi putih. Wow, ini gak sabar, men. Saya ambil bagian bawahnya. Lihat, men. Ada kelapanya. Terus kita coba. Kayak di rumah. Enak. Wow, gurihnya mantep. Lagi ya. Thank you.